Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini, Minggu 8 Mei 2022, hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu Panggilan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai dengan 30. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak sulit menyadari bahwa dalam tahun-tahun belakangan ini kita sedang mengalami krisis kepercayaan dalam pelbagai lapis kehidupan di masyarakat, juga dalam kehidupan agama. Memang kepercayaan belum hilang. Kebutuhan untuk itu makin dirasakan. Sering kepercayaan diterjemahkan ke dalam tata cara pertanggungjawaban serta birokrasi atau serangkaian kesetujuan yang diandaikan bakal dihormati sebagian besar anggota masyarakat. Tetapi itu semua acap kali tidak sungguh menjamin. Orang malah merasa sering tertipu oleh ulah mereka yang mendapat kepercayaan mengurusi pertanggungjawaban. Dan lebih dari itu, ada krisis kepercayaan dalam pelbagai lapis kehidupan. Apatisme mulai melumpuhkan inisiatif. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman tidak bisa berkembang sehat bila tidak disertai kepercayaan terhadap orang-orang serta kelembagaan yang bertanggung jawab mengusahakan hidup iman mendapat ungkapan yang cocok, baik secara doktrin maupun secara liturgi. Tetapi kepercayaan melulu malah akan membuat iman bersifat buta dan mengarah ke perpecahan, dan akhirnya tidak ada yang betul-betul dipegang sebagai iman, kecuali keyakinan-keyakinan pribadi yang diharapkan agar diikuti orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, bagaimana warta Yohanes ini bagi kita zaman ini? Tersirat dalam kata-kata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Suatu himbauan untuk ikut membantu agar orang dapat mengenali siapa yang diikuti itu. Istilahnya, menyediakan informasi yang dapat diterima nalar dan yang bisa membantu orang untuk percaya. Teringat Yohanes Pembaptis yang menunjukkan dan memberi informasi kepada murid-muridnya tentang siapa itu Yesus. "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud." Kemudian ketika orang bertanya kepada Yesus sendiri di mana ia tinggal, jawabnya, "Mari ikut dan lihatlah." Orang-orang yang diminta mengurusi domba-domba, seperti halnya Petrus dalam Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19, menjawab kebutuhan seperti ini. Orang upahan tidak,
saksi yang palsu, membodohi dan menyesatkan, serta membiarkan orang dalam ketidaktahuan. Domba-domba akan merasa berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak lagi dapat dikenali dan tak tahu bisa berbuat apa lagi. Tiada pegangan lagi. Keadaan ini mudah memburuk. Mereka akan mencari apa saja dan menjadi mangsa para pencuri dan perampok. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita melepaskan diri dari penggembalaan Yesus, karena hanya melalui Dia kita dapat memperoleh keselamatan di dunia ini. Hanya melalui Dia kita bisa memiliki kedamaian di dalam dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita terus mendengarkan suaranya melalui homili iman, melalui pembacaan setiap hari akan firman-Nya dalam Alkitab atau kitab suci, dan melalui banyak komentar yang bermakna, baik dari mereka yang menulis dan berbicara tentang Dia. Siapakah gembala kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, Sang Gembala Agung kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Mulia, Engkau tiada memberi nama lain di mana terdapat kebebasan dan kedamaian selain nama Yesus, Gembala dan Pembimbing kami. Kami mohon, semoga sabda-Nya memenuhi kami dengan napas kehidupan-Mu yang suci, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.